masalah pria yang sebenarnya diakui apa enggak, primer enggak Mas? Primer ya kan? Nah coba kalau mati Anda bingung ya, kayaknya punya nyawa tapi kok begini gitu kan ya. Sebenarnya primer, jadi tabu enggaknya itu tergantung dari sisi mana, tergantung dari kebutuhannya. Oh supaya aku besok nggak kayak gini gitu ya. Keluh kesahnya Mas, jadi selain ejakulasi dini dan sulit on ya, apa yang perlu disampaikan nih, curhat nih. Kayak barusan saya tadi jam 4 pagi udah dapat curhatan klien jadi udah datang 2 kali. Tadi jam 4-an tadi. Jam 4 pagi tadi. Datang sini? Bukan. WA, tahu saya on kan? Saya on dari jam 12 nggak tidur. Itu dia curhat. Mbak Ana, aku mau datang lagi tapi lebih privasi karena aku kurang nyaman nih kalau di rumah gitu. Dia udah 2 kali. Ya aku juga cukup ngerti kalau orang gitu kan agak-agak jaga terus ya udah nggak apa-apa dengan tarif khusus, kalau mau silahkan gitu. Tapi artinya saya benar-benar privat ninggalin klien yang lain nih gitu. Udah tak tentukan tempatnya, aku lebih nyaman kalau di sini. Kalau yes, transfer biaya hotel karena udah nggak kerjakan di hotel lagi ya, jadi karena lingkungan sudah bisa menerima. Kalau dulu kan kayak gitu banget ya, jadi ngalah lah aku buka di hotel. Sekarang buka di rumah lagi karena memang perizinannya juga di rumah. Jadi kalau ngerjakan di luar ya izinnya dibawa. Terus selain itu tarifnya itu tadi dia segini. Itu karena udah pernah datang ya, saya nggak enak gitu ya. Jadi Mas ini sampean tak golongin ke klienku yang nyaman enggak dengan peraturan ini. Kalau nggak mau ya tetap silahkan datang ke rumah. Tahu udah 3 kali kan. Ya udah Mbak, nggak apa-apa, deal. Jadi sekarang curhat dari ejakulasi dini dan sulit ereksinya. Kalau mau kasih gambaran dulu. Biasanya ereksi itu bagus Pak. Bagus Pak. Yang aku ini kadang-kadang kok saya sendiri gitu loh. Sendiri keluar. Iya, sebentar keluar itu keluar apa dulu? Oh itu, terus kenapa? Terus itu kan secara logika ya. Saya pikir kan itu yang mengakibatkan tiba-tiba dia itu melemah kan gitu. Enggak. Kata siapa? Oh enggak ya. Enggak. Justru bagus. Terus gini Mbak, kadang-kadang tuh suka ini sendiri gitu loh, nggak ngerti saya. Suka apa? Bilang sendiri. Suka kendor sendiri, udah bagus nih ya. Lagi kita kok tiba-tiba hilang gitu aja. Turun sendiri. Itu pas dipakai. Iya. Pas dipakai pas foreplay atau pas penetrasi? Pas foreplay. Baru jalan, baru angkatan udah gitu. Bukan sudah begini. Belum. Foreplaynya lama nggak itu? Foreplaynya ya enggak lah. Nggak lama. Ya, tak jelaskan sebentar. Nanti misalnya vlognya di setel untuk pengingat. Tapi sebenarnya saya udah sering sampaikan di vlog saya ya. Laki-laki itu kalau bahasa Jawanya kudu gampang gitu ya. Jadi ngeten niku api. Sing dadi masalah adalah ngeten saaya-saya. Satu itu. Atau yang jadi masalah berat kayak ngeten. Nah, itu masalah. Apalagi pas digawe moro-moro turun. Nah, sarafnya harus sensitif. Untuk menjaga sensitivitas daya tangkap sistem saraf tadi yang sudah melemah. Jadi ada keluhan gas tuh angel. Ono keluhan gas tuh wis angel. Pas ngaten bang turun. Atau gampang tapi bang gondrok. Ya itu kayak gitu-gitu tuh di serangan gasnya. Nah, nek jenengan macamnya gampang. Enggak juga. Itu parah iki kabeh ning aku. Wis kadang-kadang gitu loh Mbak. Langsung gondrok. Nah, berarti daya tangkap sarafnya sudah melemah. Ibaratnya senter itu sudah meredup. Ya. Nah, kudune dicas. Ngecasnya dengan senam dan rumusan gas. Rumusan gas ini bukan hanya supaya gampang ngaceng, tapi juga supaya saat ngaceng konsisten, nggak tahu-tahu down. Nah kalau tahu-tahu down itu masih ada juga kemungkinan lain selain sarafnya yang udah melemah,
baterainya gak nututi, cuma pirang persen gitu ya, gak nututi. Bisa juga karena stok darah di sini yang dibutuhkan saat ereksi dalam durasi lama supaya konsisten itu kurang. Jadi supaya matangnya dan awet gak segera begini, kondisi baik-baik saja, menurun wajar, tapi ojo sing kenemenen ya, kenemenen namanya. Jadi satu, harus tetap sensitif dengan rumusan gas dan senam, cukup-cukup tambah jogging jumlah itu ya. Kemudian stok darah di sini jangan sampai kurang, kayak bensin. Samen dari Pasuruan ke sini, nah kelepasan ngomong. Cuma setengah liter nyandak gak mas, mogok nang dalan. Nah kayak gitu ya. Jadi stok darah ini harus cukup, paling enggak mencukupi sampai ke titik mana Anda mau tuju. Sampai udah ada upaya senam untuk kasih darah ke sini banyak, kok tetap seperti ini? Mungkin perawatan gasnya nggak dilakukan atau jarang, atau mbok dialirno darah sebanyak-banyaknya ke sini, kalau di sini mampet gak masuk mas. Ya. Atau mungkin ada kaitannya yang saya bilang itu. Lah ya, aku mau bilang itu. Sekarang kira-kira nek banyak sampah di situ, selang-selang di situ tuh kegencet nggak, terhimpit nggak? Kalau sudah terhimpit, kira-kira aliran di dalamnya bagaimana? Dikit kan? Dikit. Itu kalau menyempit. Kalau lengket, nggak cuma dikit, ngerembes atau mogok, macet kita ya. Dan ini tidak lepas dari pola makan dan kebiasaan sehari-hari. Malas olahraga, makannya lemak-lemakan, kurang serat, sayur, buah, malah suka minum dingin. Nah, sesuatu yang suka didinginkan itu bagaimana akhirnya? Gumpal. Ngumpul. Nih habis makan lemak nih, piringnya guyur pakai air dingin. Bandingin dengan diguyur dengan air hangat. Gak usah panas, wis hangat. Bekasnya bagaimana? Nah, sama. Jadi pria yang suka minum dingin bukan hanya membuat otot-otot di tubuh kaku, hilang kelenturannya, begitu juga jaringan di tubuh. Akibatnya adalah pembuluh darahnya juga ikut nggak lentur. Kalau otot-otot di tubuh nggak lentur, apalagi penangan sperma yang terjepit. Kalau jaringannya sudah nggak lentur, apalagi malas olahraga, malas peregangan, pembuluh darahnya kehimpit-himpit jaringan yang padat itu. Kalau asupan sangat-sangat buruk dan cenderung merusak, banyak sampah yang masuk lewat makanan itu, nggak ada upaya pembakaran. Bisa jadi selang-selang di tubuh ini banyak lumut. Lumutnya tuh sisa-sisa makanan yang sulit larut, kayak gitu. Ya. Nah, kontribusi darah sebagai penghantar oksigen, nutrisi, hormon untuk organ-organ penting di tubuh mulai terganggu, apalagi dia yang terjepit karena posisi Anda ini. Ya, ini menambah efek jepitan dia. Begini aja udah terjepit, apalagi begini. Apalagi suka sit up. Ini ya, Pak. Kan jadi begini, kasih keleluasaan. Masalahnya kalau nyetir nggak bisa begini mas. Mengecil rumusan gas ya. Lembek, loyo, mengecil, tahu-tahu daun, sulit ereksi, itu rumusan gas. Ya, itu untuk keluhan itu. Nah, untuk keluhan ejakulasi dininya, rumusan rem. Jangan lupa triksnya. Rumusannya kan selain multifungsinya, cara merawat dan menggunakannya juga semua di situ sih. Dia pada akhirnya akan cari celah lain mas. Gimana nih ya seharusnya yang saya nyaman nih di sini udah untel-untelan. Nah, untel-untelannya itu kalau sudah sampai keluar di situ, kemungkinan prostat Anda juga sudah dikitari kayak gitu tuh. Kaitan erat. Itu rahasia Tuhan kenapa otot ini ditaruh di sini. Kalau Anda jaga supaya risiko-risiko serangan organ reproduksi yang lain. Iya. Saya amati Mbak. Misalkan saya capek nih ya, seharian kayak gini mungkin ya. Mbak, kalau saya kan ya tipe. Jam 10 saya gitu. Jadi gini, stamina itu memang punya pengaruh juga untuk performa organ seluruh tubuh, nggak cuma itu. Misalnya Anda begadang, terus Anda merasa lelah, nggak mungkin saat melakukan aktivitas Anda giat sekali seperti orang yang selesai beristirahat lama. Jadi semua organ di tubuh yang menunjang aktivitas apapun itu akan prima, akan bekerja dengan baik kalau stamina dijaga.
nggak kelelahan. Saat Anda beraktivitas itu Anda menggunakan semua organ di tubuh. Nah, yang kerasa yang di situ pas mau dipakai itu beda. Kalau kurang tidur, suka begadang, apalagi suka minum-minuman yang nggak jelas, nah itu seolah-olah buat ningkatin stamina. Tapi sebenarnya Anda memaksa dia bekerja di luar kemampuan itu. Waktunya istirahat ya istirahat. Tuh, nggak ada lagi yang lain.